Harapan kita Ramadan kali ini membawa satu nilai perubahan dalam diri kita dan perubahan di masing-masing individu. Kalau memang dia nanti akan berubah menjadi lebih baik, maka insya Allah akan tercipta suatu tatanan masyarakat yang lebih baik. Karena masyarakat dimulai dari individu kita. Kalau individunya baik, insya Allah masyarakat kita juga akan baik. Apalagi kita sebagai orang yang punya tanggung jawab ya di dalam perserikatan ini, bagaimana kita mengelola diri kita dan juga mengelola para masyarakat atau umat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kembali lagi di podcast Muhammadiyah Kota Salatiga. Orang soleh mengatakan, takdir dan hidayah bukan untuk ditunggu, melainkan untuk digapai. Dan bulan Ramadan merupakan momentum yang tepat untuk menggapai hal tersebut, yang dengan salah satu caranya untuk meningkatkan kualitas diri. Dan inilah tema podcast kita pada hari ini, mengenai refleksi dan perubahan diri. Dan hari ini, kita bersama dengan Pak Arif dari PDM Kota Salatiga. Selamat datang Bapak, selamat siang. Oke, langsung saja terkait dengan tema kita hari ini. Kita ada beberapa pertanyaan nih terkait tema tersebut Pak. Salah satunya yang pertama nih, bagaimana cara kita untuk mengevaluasi diri di bulan Ramadan ini sebagai hamba yang Allah minta nih. Karena kalau hanya sebagai yang kita mau mah kita bisa melakukan aja, tapi kalau yang Allah mau pasti ada kriterianya begitu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kita harus banyak bersyukur ya. Kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, penuh maghfirah, ya ampunan. Tentunya ini menjadi satu spirit tersendiri bagi umat Islam. Dan tidak jarang bahwa setiap ini, apalagi sudah menjelang akhir Ramadan ya, ini sebagian umat Islam atau bahkan banyak di antara kita ini ya, yang merasa kok baru kemarin mulai ini sudah berakhir itu ya. Nah ini tentunya juga sudah melewati satu proses ya, bahwa ketika seseorang itu bertemu dengan Ramadan ini, merasa dirinya tersadar ya, bahwa apa yang dilakukan selama 11 bulan ini ternyata banyak yang harus dievaluasi. Mungkin banyak merasa berbuat kesalahan, dosa dan sebagainya, sehingga Ramadan ini menjadi semacam momen untuk melebur dosa, menebus dosa dengan banyak melakukan ibadah-ibadah yang memang disunahkan. Dan memang Ramadan sendiri kan menjadi sebuah momen yang melatih kita ini untuk bisa tertib ya, menjadi pribadi yang jujur ya, berintegritas. Contoh puasa. Kalau kita puasa ini kan apa ya, orang kan nggak tahu sebenarnya kalau kita misalnya mau tiba-tiba ngumpet minum itu kan ya, artinya ini satu hal yang ada satu hubungan transendental dengan Allah SWT, ada satu komitmen yang kuat ya, yang itu tidak diketahui orang lain, hanya kita sendiri. Dan ini tentunya akan menjadi satu momentum bagi seorang itu ya, kedekatannya dengan Allah ya, dengan komitmen yang kuat itu untuk menjaga puasanya dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari nanti, bagaimana dia benar-benar sadar diri ya, bahwa dia sudah berikrar untuk menjalankan puasa dengan sepenuh hati. Ini tentunya tidak mudah. Kalau orang yang tidak punya iman yang kuat ya, pasti dia akan sebenarnya apa toh puasa ini, manfaatnya apa, toh hanya sekedar menahan minum macam-macam. Namun di balik itu kan ada spirit bahwa muncul satu kesadaran individual untuk lebih dekat dengan Allah, muncul satu kesadaran untuk memperbanyak ibadah ya, baik dari ibadah yang sifatnya mahdhuf dan sebagainya. Nah ini tentunya tidak dijumpai di bulan yang lain. Maka bagi setiap muslim tentunya akan menjadi rugi ya kalau Ramadan ini hanya berlalu begitu saja.
datang Ramadan dan tidak juga sama saja, ini akan menjadi rugi. Dan tentunya masing-masing kita sudah berpengalaman ya, sejak kecil sampai sekarang ini tentunya ada, kalau kita mau merasa berintrospeksi lah, mestinya ada satu perubahan. Ketika kecil mungkin kita puasa ikut-ikutan ya. Nah, namun ketika sudah menginjak dewasa, bahkan sudah dewasa dan sudah tua gitu ya, tentunya akan berbeda dalam menerima kewajiban ini. Bahwa puasa tidak hanya sekedar kita ngikutin orang lain, tidak hanya ngikutin perintah orang tua, namun di balik itu ada makna yang mendalam, bahwa puasa itu adalah media kita untuk berkontemplasi, media kita untuk bahasanya itu ngecas gitu ya. Ya, seperti HP itu kan dicas itu ya, biar baterainya itu nggak lowbat terus, tapi dicas biar tambah semangat dalam beribadah. Dan di balik itu semua, bahwa puasa adalah sebuah amalan-amalan yang di dalamnya itu ya, puasa itu sendiri akan dinilai oleh Allah sendiri ya, bahwa ketika anak Adam atau manusia itu melakukan amal baik, ya, amal soleh, maka itu untuk dirinya, untuk manusia itu. Namun ketika puasa, maka itu untukku, untuk Allah SWT. Nah, ini ada sebuah interaksi yang saya pikir spesial ya, antara individu dengan Allah SWT ketika dia nanti menjalankan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh. Begitu ya. Baik, terima kasih Bapak. Itu berarti memaknai puasa dengan sebenar-benarnya ya. Kemudian di bulan Ramadan yang seperti Bapak katakan penuh dengan maghfirah, penuh dengan kemuliaan nih, amalan-amalan apa sih atau perubahan positif apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas diri kita di bulan Ramadan yang sebentar lagi udah bakal berakhir. Maksudnya biar para pendengar sekalian juga bisa memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya juga gitu. Ramadan adalah syahrul Quran juga ya. Maka jelas bahwa bagaimana kita memanfaatkan momen Ramadan ini untuk memperbanyak tadarus Al-Quran. Karena dengan kita memperbanyak tadarus Quran, maka secara tidak langsung kita ini kan belajar. Ya, tidak hanya membaca harapannya, namun juga memahami maknanya. Ya, jadi ada muncul semacam kesadaran untuk belajar, mempelajari Al-Quran secara lebih mendalam ya. Harapan nanti setelah puasa selesai kita akan semakin paham tentang Quran itu. Nah, belajar bisa dari mana aja ya tentang Quran, bisa dengan membaca, dengan mengikuti kajian, atau mendengarkan berbagai macam ceramah dari para ustadz. Itu juga sebagai bentuk dari kajian itu sendiri. Kemudian yang lainnya adalah bahwa puasa adalah media untuk bermuhasabah ya, untuk mengevaluasi diri. Sejauh mana kita sudah melakukan banyak dosa kesalahan, maka di bulan ini kita punya komitmen untuk lebih baik. Bagaimana hari esok lebih baik daripada hari ini. Ya, maka di antara adalah bagaimana nilai ibadah kita, ibadah yang kita lakukan secara rutin ya, ibadah mandho, sholat kita bagaimana, yang kemarin masih bolong-bolong misalnya, gimana dengan Ramadan ini ya, kan muncul kesadaran individu dan kolektif ya. Akhirnya kan masyarakat berbondong-bondong ke masjid, ini kan membawa satu kesadaran kolektif ya, berjamaah untuk saling mengingatkan, mengajak ya, bersama-sama ke masjid, sholat jamaah. Tidak hanya sholat 5 waktu, namun juga ada sholat tarawih ya, bahkan sholat lail ya, ditambah lagi. Ini tentunya tidak dijumpai di bulan yang lainnya ya. Maka bagaimana agar ibadah-ibadah yang sudah terpola di bulan Ramadan ini bisa terbawa nanti sampai di bulan setelah Ramadan, dan sampai setahun berikutnya, sampai ketemu Ramadan lagi ya. Ibadah sholatnya 5 waktu ya, tepat waktu, berjamaah di masjid ya, bersama dengan yang lainnya. Kemudian saling menjaga hubungan baik ya antar sesama kita, muncul kepedulian untuk saling membantu, memberi, berbagi. Kan kita dibiasakan di bulan suci ini kan
banyak bersedekah, apalagi dilipat gandakan gitu kan ya. Kemudian bagaimana di bulan suci ini kita juga dilatih untuk sabar. Iya bener nggak? Iya, sabar. Ini kan kalau nggak sabar mau nunggu buka puasa itu, kalau orang nggak punya kesadaran penuh terkait dengan perintah ini, ya mungkin bisa putus tengah jalan. Berat mungkin karena kerjanya berat. Sabar, kemudian jujur pada diri sendiri, pada orang lain. Nah ini yang nanti harus kita bawa sampai setelah puasa, dan seterusnya menjadi sebuah habit ya, kebiasaan, menjadi menyatu dengan kepribadian kita. Ya, jadi nanti setelah puasa ini benar-benar kita akan menjadi pribadi yang baru ya, dengan semangat baru ya, dengan satu lembaran baru ya, karena puasa ini kan sebenarnya mencuci ya, pensucian dari segala macam perilaku kita yang tidak baik sebelumnya. Ya, harapannya nanti kita ya istiqomah, bisa komitmen yang kuat. Gitu. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali ya. Baiklah teman-teman semua, semoga itu tadi materi-materi yang disampaikan, tips and triknya, amalan-amalan yang bisa dilakukan untuk mengupgrade diri bisa diimplementasikan teman-teman semua. Terakhir nih Bapak, untuk penutupnya boleh dikasih closing statement terkait bagaimana cara menjaga konsistensi diri agar perubahan-perubahan positif yang sudah dilakukan di bulan Ramadan itu tetap terjaga di bulan-bulan selanjutnya, begitu. Sebenarnya kalau kita melihat lebih makro ya, kalau kita mau mengevaluasi dari puasa tahun-tahun sebelumnya sampai sekarang ini, sebenarnya puasa ini seolah-olah menjadi spiritual engineering menurut saya. Ya, jadi sebuah rekayasa yang diciptakan Allah SWT untuk umatnya, apalagi umat yang beriman, bagaimana dia bisa berproses selama 1 bulan penuh puasa ini untuk benar-benar meninggalkan apa yang sudah dilarang oleh Allah SWT dan memperbanyak amalan ibadah ya, yang tentunya itu nanti akan menjadi bekal dia ya untuk menghadap Allah SWT. Maka dengan kesadaran penuh ya, kesadaran individu ya, dan kesadaran kolektif ini akan menuntun kita untuk bisa beristiqomah ya, saling mengingatkan ya, selain memang dari diri sendiri punya satu kesadaran ya yang penuh bahwa dirinya harus lebih baik daripada sebelumnya, namun juga perlu ada kesadaran kolektif. Maka ini pentingnya hidup bermasyarakat ya, berjamaah, apalagi dalam persyarikatan kita selalu diingatkan untuk dakwah secara berjamaah, bagaimana saling mengingatkan, tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Karena kita memang punya titik lemah ya, bahwa ketika kita ini jauh dari mungkin lingkungan yang positif, nah, atau mungkin jauh dari kehidupan yang dalam tanda petik nuansanya religius, kadang-kadang kita menjadi lupa ya, dan mudah tergoda oleh rayuan setan. Maka Ramadan ini menjadi sebuah momen yang penting karena kita seolah berada dalam satu situasi yang membuat kita ini bersemangat ya, kemudian benar-benar takut ya dengan ancaman neraka ya, dan bergembira dengan ajakan untuk kita bisa banyak beramal ya, banyak melakukan perbuatan baik ya, dengan ya tadi ya, melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sudah baik selama Ramadan ini, bagaimana bisa kita teruskan di bulan yang lainnya. Lah untuk bagaimana agar istiqomah ya, tentunya harus ada komitmen yang kuat bahwa kita ini hidup di dunia kan nggak ada istilahnya batas waktu yang bisa kita atur sendiri. Semuanya milik Allah. Kapanpun akan kita harus siap gitu ya. Sehingga kalau nanti kita menghadap Allah dengan bekal yang minim, ya tentunya kita nggak bisa
percaya diri atau pede untuk nanti masuk ke surganya Allah. Maka bagaimana agar kita punya satu komitmen yang kuat bahwa kita benar-benar harus menjadi pribadi yang siap ya untuk dipanggil Allah dengan persiapan modal amalan yang cukup. Tidak kemudian nanti kita justru sebaliknya ya, tidak punya bekal sama sekali. Amalan kita masih minim, apalagi penuh dengan mungkin dosa dan sebagainya. Nah, ini momen Ramadan ini menjadi satu pelajaran yang penting untuk kita semuanya, para pemirsa ya, bagaimana kita kesadaran yang sudah muncul ini bisa kita pelihara, bisa kita maintain secara terus-menerus ya, sehingga yang namanya istiqomah itu ya kita melakukan hal-hal yang sudah kita biasa lakukan dalam arti positif dan terus-menerus. Syukur itu nanti bisa meningkat. Ya, yang kemarin mungkin belum puasa sunnah, besok setelah Ramadan karena sudah terbiasa puasa maka besok dia akan melakukan puasa sunnah. Yang kemarin mungkin masih belum banyak bersedekah, nah, setelah Ramadan kita rajin bersedekah. Yang kemarin sebelum puasa mungkin seseorang ini banyak melakukan sering menyakiti orang dan sebagainya, maka setelah Ramadan nanti bagaimana dengan hikmah Ramadan ini kita bisa lebih bersikap positif dengan sesama. Harapan kita Ramadan kali ini membawa satu nilai perubahan dalam diri kita dan perubahan di masing-masing individu. Kalau memang dia nanti akan berubah menjadi lebih baik, maka insya Allah akan tercipta satu tatanan masyarakat yang lebih baik. Karena masyarakat dimulai dari individu kita. Kalau individunya baik, insya Allah masyarakat kita juga akan baik. Apalagi kita sebagai orang yang punya tanggung jawab ya di dalam perserikatan ini, bagaimana kita mengelola diri kita dan juga mengelola para masyarakat atau umat ini. Masya Allah. Demikian ya. Terima kasih Bapak. Ya. Jadi pemirsa semua, itu tadi adalah podcast kita pada hari ini terkait dengan refleksi dan perubahan diri. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga podcast ini dapat memberikan manfaat untuk semua, mendapatkan barokah dan ilmunya juga bermanfaat, bisa diimplementasikan teman-teman semua di rumah. Billahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Saya Fauzi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.